لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, di hari Jumat ba'dal asar, kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita dengan judul Risalah Nasihati lin Nisa, nasihatku untuk para wanita muslimah, karya Asy-Syekhah Al-Alimah Abdillah bintu Syekh Muqbil Al-Wadi'iyah hafizahullahu ta'ala. Dan kita masih pada pembahasan min afatil lisan, dari penyakit lisan. Telah berlalu kita sebutkan yang pertama, an-nutqu bisyirki wal kufri. Penyakit lisan yang paling berbahaya adalah apabila seorang hamba dia berucap dengan ucapan kesyirikan atau kekufuran. Misalnya seperti dia berdoa meminta kepada selain dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bersumpah dengan menyebut selain dari nama Allah Subhanahu wa taala. Dia bernadar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dari penyakit pada lisan yang hendaknya para wanita muslimah berhati-hati darinya. Oleh sebab itu, wajib bagi mereka untuk belajar, duduk di majelis, agar mereka selamat dari penyakit lisan yang paling berbahaya, berucap dengan ucapan kesyirikan atau kekufuran. Kemudian kata beliau, yang kedua, an-nutqu bil bid'ah. Dia berucap dengan bid'ah. Ini juga dari dosa besar. Seperti misalnya dia berzikir, walaupun dia menyanjung Allah Subhanahu wa taala dalam zikirnya, memuji Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, tapi apabila metodenya adalah hal yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka itu dianggap sebagai bid'ah. Bukan pada lafaz dari zikir yang dia ucapkan. Ketika dia ucapkan Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, ini adalah lafaz-lafaz zikir yang hendaknya dibaca oleh setiap muslim dan muslimah. Hanya saja yang terlarang itu ketika dia membuat dari metode yang diada-adakan secara berjamaah. Misalnya setelah sholat 5 waktu, ada imam yang memimpin dari zikir, diikuti oleh para jamaah. Ini adalah perbuatan bid'ah. Atau misalnya
zikir berjamaah ketika terjadi pergantian tahun di malam tahun baru, ini juga sama. Atau ketika masuk tanggal 1 Muharram, zikir berjamaah. Ini juga adalah hal yang tidak dicontohkan. Dia mengajak manusia dengan perbuatan bid'ah. Ini adalah dari penyakit pada lisan yang harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga, kata beliau Asy-Syaikh hafizahullah taala, al-ghibah. Ghibah telah berlalu dari takrifnya, definisinya. Sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadaruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Qalu Allah wa rasuluhu alam. Maka kata para sahabat radhiyallahu taala anhum, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzikruka akhaka bima yakrah. Qila fara'aita in kana fi akhi ma aqul? Qala in kana fihi ma taqul faqad ightabtah wa illam yakun fihi faqad bahattah. Ghibah itu adalah engkau menyebut dari aib saudaramu pada apa yang dia membencinya. Apabila diceritakan, disebutkan. Kemudian dikatakan kepada Rasulullah SAW, bagaimana menurutmu apabila yang disebut, yang diucapkan itu, yang disampaikan tentang saudaraku itu sesuai dengan apa yang aku katakan. Maka kata baginda Rasulullah SAW, apabila apa yang engkau ucapkan tersebut dari aib saudaramu ada padanya, maka sungguh engkau telah menghibainya. Dan apabila apa yang engkau sampaikan, engkau sebutkan, engkau ceritakan saudaramu dan ternyata tidak ada pada dirinya, maka engkau telah berdusta, melakukan kebatilan. Jelas ya? Oleh sebab itu para wanita muslimah, apalagi di masa ini, terlalu mudah ya seorang wanita terkadang karena sudah tenggelam dalam sebuah pembicaraan pada satu majelis yang asalnya mungkin mereka bercerita pada hal-hal yang diperbolehkan, akan tetapi ketika semakin panjang dari pembahasan apa yang mereka ceritakan, terkadang ada yang membuka dari pembicaraan menyebut dari aib saudarinya, sehingga mereka pun saling membicarakannya, menambah dan seterusnya. Akhirnya mereka pun menggibahi dari saudarinya. Oleh sebab itu, para wanita muslimah hendaknya mereka pandai memilih dari teman untuk bergaul. Dilihat dari kawan-kawannya. Kalau mereka menjaga lisannya, tidak suka membicarakan aib dari saudarinya, mereka sibuk dengan ilmu, memberikan nasihat, wejangan, peringatan, maka ini adalah dari sahabat yang terbaik yang hendaknya kita berkawan dengan mereka. Tapi kalau misalnya dia lihat dari teman-temannya, dari sahabat-sahabatnya, walaupun mungkin mereka sudah lama dari mengenal ilmu, sudah bertahun-tahun ikut kajian, tapi kalau tidak pandai menjaga lisannya, kadang kasar dari ucapannya, atau dia dengan mudahnya menjatuhkan kehormatan saudarinya, menceritakan aib atau keburukan orang lain,
maka hendaknya dia mencari dari kawan yang lain, dia tinggalkan dari teman-teman yang seperti itu. Itu lebih selamat bagi dirinya. Kemudian kata beliau Asy-Syekhah hafizahullah taala, fal ghibatu muharramatun qaliluha wa katsiruha. Ghibah itu adalah hal yang diharamkan, sedikit ataupun banyak. Ketika dia memberikan komentar di dalam menjatuhkan kehormatan saudarinya, wanita muslimah yang lainnya, walaupun dianggap itu adalah hal yang ringan, itu dianggap sebagai ghibah. Dan itu hukumnya dosa besar. Ini harus selalu dia ingat dalam kehidupannya. Jangan sampai dia juga ikut-ikutan di dalam menyebarkan, memberitakan, menceritakan dari aib saudarinya. Fa fi sunani Abi Daud an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat ya Rasulullah hasbuka min safiyati kada wa kada. Qala hadur ruwat ta'ni qasirah. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Law muzijat ay khalatat lamazajathu ay afsadathu. Di dalam Sunan Nabi Daud dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, cukuplah engkau dari Sofia kada wa kada, disebutkan dari sifat-sifat Sofia. Ada hal yang Aisyah radhiyallahu taala anha memberikan komentar. Qala hadur ruwat, berkata salah seorang rawi yang meriwayatkan hadis ini, maksudnya adalah qasirah. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau memberikan komentar tentang Sofia, bahwasanya dia itu adalah wanita yang pendek, postur tubuhnya tidak tinggi. Faqala Nabi SAW, maka kata Nabi SAW, laqad qulti, engkau sungguh telah berucap dengan kalimatan, sebuah kalimat, lau muzijat, yang seandainya dicampur dengan air laut, maka sungguh air laut itu akan menjadi rusak. Padahal kalimatan, satu kalimat saja, hal yang sedikit, hal yang ringan. Dia komentari seseorang yang lewat, misalnya saudarinya, dia bilang, ini pendek. Atau dia komentari dari bagian tubuhnya yang lain, wajahnya, hidungnya, matanya, dan seterusnya. Ketika dia memberikan komentar, walaupun dianggap hal yang sedikit ringan, tapi kata Nabi SAW, seandainya kalimat tersebut, satu ucapan itu, padahal Aisyah radhiyallahu ta'ala anha memberikan sifat qasirah, disebutkan pendek, dari sifat Sofiyah radhiyallahu ta'ala anha. Namun Nabi SAW menjelaskan, seandainya kalimat tersebut dicampur dengan air laut, maka sungguh air laut itu akan menjadi rusak. Jelas ya? Jadi jangan dianggap remeh. Di sini terdapat pelajaran bagi para wanita muslimah, hendaknya lah mereka pandai menjaga lisannya. Hal-hal yang tidak perlu mereka ucapkan, mereka komentari, maka jangan bergampangan di dalam hal tersebut. Jelas ya? Kemudian kata beliau Asy-Syekhah hafizahullah taala, wa fi sahihaini min hadits Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramun kahurmati yaumikum hada fi baladikum hada fi syahrikum hada. Di dalam riwayat As-Sahihain, riwayat Bukhari dan Al-Imam Muslim,
dari sahabat yang mulia Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW beliau pernah menyampaikan ini di musim haji, di hari Id, di tanah haram, di bulan yang dimuliakan. Kata Nabi SAW, sesungguhnya darah-darah kalian dan juga harta-harta kalian dan kehormatan-kehormatan kalian adalah haram untuk kalian. Tidak boleh dilanggar. Harta, darah, dan kehormatan itu harus dijaga dalam agama kita. Ini dari maqasidus syariah, maksud-maksud penjagaan dalam agama. Menjaga harta, menjaga darah, dan menjaga kehormatan. Ini diharamkan. Kahurmati yaumikum hada, sebagaimana mulianya hari kalian ini, di negeri kalian ini, dan di bulan ini, pada musim kemuliaan, di hari Id, musim haji, di tanah haram. Jadi kehormatan ya seorang muslim dan muslimah itu adalah hal yang terjaga dalam agama kita. Terlarang untuk dijatuhkan. Haram hukumnya untuk dihinakan. Kemudian wa fi sunan at-Tirmidzi, dalam sunan at-Tirmidzi, an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahasanya beliau berkata, "Sha'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar." Bahasanya suatu ketika Rasulullah SAW naik di atas mimbar. Fanada bi sauti rafi'in. Maka beliau memanggil dengan suaranya yang kuat, yang keras, dengan nada yang tinggi. Beliau berkata, "Ya ma'asyara man amana bilisanihi." Wahai sekalian yang telah beriman dengan lisannya. Walam yufdil imanu ila qalbihi. Dan yang iman itu belum sampai masuk ke dalam hatinya. La tu'dul muslimina. Janganlah kalian mencela dari menyakiti kaum muslimin. Jangan mengganggunya. Wala tu'ayyiruhum. Jangan kalian melecehkan mereka, mencelanya. Wala tattabi'u auratihim. Dan jangan kalian mencari-cari dari aib-aib mereka. Fa innahu man tatabba'a aurata akhihi al-muslimi tatabba'a Allahu auratahu. Karena ketahuilah sesungguhnya siapa yang mencari-cari dari aib saudaranya yang muslim, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan membongkar dari aibnya. Wa man tatabba'a Allahu auratahu, dan siapa yang Allah Subhanahu wa taala cari dari aibnya, yafdahu walau fi jawfi rahlihi, maka niscaya pasti Allah Subhanahu wa taala akan menyingkap, membongkar dari aibnya meskipun dia berada di tengah rumahnya. Jelas ya? Oleh sebab itu bagi para wanita muslimah hendaknya mereka memperhatikan dari lisannya. Jangan sekali-kali memberikan komentar hal yang jelek, kalimat-kalimat yang buruk kepada saudarinya muslimah yang lain. Pandai menahan lisan. Jelas ya? Dan di sini
Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan, wahai sekalian yang telah beriman dengan lisannya, akan tetapi iman itu belum masuk ke dalam hatinya. Ini menunjukkan bahasanya mereka yang mencari-cari aib dari saudarinya muslimah yang lain, itu menunjukkan akan lemahnya dari keimanannya. Jelas ya? Itu dari salah satu penafsiran dari kalangan para ulama. Sebagiannya mereka ada yang mengatakan maksudnya adalah mereka adalah orang-orang yang munafik. Hanya saja pendapat yang lebih kuatnya dikatakan bahwasanya itu menunjukkan bahwa mereka beriman tapi naqisul iman, kurang dari keimanannya. Jelas ya? Kemudian kata beliau, Asy-Syaikh hafizahullah taala, wal hadits fi sahih al-musnad wa fi sunan Abi Daud an Anas bin Malik al-Ansari radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma urija bi marartu biqaumin lahum adfarun min nuhasin yakhmushuna wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula'i ya Jibril qala haula'i alladziina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi aradihim. Dan dalam satu riwayat hadis dalam Sahih Musnad dan juga dalam Sunan Abi Daud dari Anas bin Malik al-Ansari radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma urijo bi marartu biqaumin." Ketika aku diangkat, ini peristiwa Isra Mi'raj yang beliau di perjalanan malamkan, beliau melewati satu kaum, lahum adfarun min nuhasin, yang kaum tersebut mereka memiliki kuku-kuku yang terbuat dari tembaga. Yakhmushuna wujuhahum wa sudurahum. Dengan kuku-kukunya tersebut mereka mencakar-cakar dan mencabik-cabik dari wajah-wajah mereka dan dada-dada mereka sendiri. Faqultu, maka kata Nabi SAW, saya pun berkata, man haula'i ya Jibril, siapa mereka ini wahai Jibril? Qala, maka kata Jibril alaihissalam, haula'i alladziina ya'kuluna luhuman nas. Mereka ini adalah orang-orang yang memakan daging bangkai manusia. Wa yaqa'una fi aradihim. Dan mereka menjatuhkan kehormatan manusia. Ini balasan bagi mereka yang menghibai dari saudarinya. Jelas ya? Sampai mencabik-cabik wajahnya sendiri dan dadanya. Dari kukunya terbuat dari tembaga. Ini peringatan untuk para wanita muslimah. Mereka, sekali lagi kita ingatkan, wajib menjaga lisannya. Kalau hal-hal yang tidak penting, tidak usah dia berbicara. Lebih baik untuknya diam saja. Karena para wanita muslimah biasanya kalau sudah duduk bercerita itu mudah untuk bercerita. Pembicaraan itu mengalir saja dengan sendirinya. Jelas ya? Kemudian kata beliau, wal haditsu sahihun. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Beliau penulis Asy-Syaikh ini juga dari ulama yang dikenal punya perhatian dengan ilmu hadis. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir fi tafsirihi. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya
Beliau berkata, wal ghibatu muharramatun bil ijma'. Ghibah itu diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Wala yustathna min dzalika illa ma rajahat maslahatu. Dan tidak ada yang diperkecualikan dari ghibah itu, tidak ada yang diperbolehkan kecuali apa yang dilihat maslahatnya itu lebih kuat. Misalnya ada hal yang perlu untuk dibicarakan sehingga dia menyebut dari saudarinya muslimah yang lainnya. Ketika dia ingin menyebutkannya, itu sudah dia fikirkan, sudah dia timbang dari maslahatnya, bahwa maslahatnya itu lebih besar ketika dia sebut dari wanita muslimah yang lainnya. Jelas ya? Kama fil jar wa ta'dil. Sebagaimana misalnya dalam ilmu jar wa ta'dil, itu harus disebutkan. Misalnya orang ini pendusta, kadzab, bahkan disebut sebagai dajjal misalnya, dan kritikan-kritikan para ulama yang lain. Dan itu diperlukan oleh para ulama ahlul hadis supaya dikenali dan ditahu kalau orang ini yang meriwayatkan hadis, maka harus diperiksa, bahkan tidak boleh diterima. Kalau dia sudah disifatkan sebagai pendusta, dajjal misalnya, dan ucapan-ucapan para ulama yang lainnya ketika mereka menyebutkan jarah terhadap para perawi hadis. Atau misalnya karena ada wan nasihah, ada nasihat, untuk memberikan nasihat. Jelas ya? Maka ini tidak mengapa, ada maslahatnya. Kaqali sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma sta'dana alaihi dzalika ar-rajul al-fajir, idzanu lahu bi'sal akhul ashirah. Sebagaimana ketika ada seorang lelaki yang fajir, lelaki yang buruk, dia meminta izin kepada Nabi SAW. Kemudian kata beliau, izinkan dia. Sesungguhnya dia adalah sejelek-jelek, seburuk-buruk dari saudara laki-laki yang berada di dalam keluarganya. Disebutkan. Jelas ya? Dan ini adalah hal yang diperbolehkan. Yang jelas ada maslahat. Maka qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga seperti misalnya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Qais radhiyallahu ta'ala anha. Waqad khatabaha Muawiyah wa Abu Jaham. Ya, Nabi SAW beliau berkata kepada Fatimah binti Qais radhiyallahu ta'ala anha ketika Muawiyah dan Abu Jaham itu ingin menkhidbahnya. Maka Nabi SAW memberikan komentar. Kata beliau, amma Muawiyah tu fasu'lukun, wa amma Abu Jaham fala yada'u asahu an atiqihi. Karena ini hal yang dibutuhkan untuk seorang wanita. Ketika dia ingin menikah dengan seorang lelaki, maka harus dia tahu bagaimana kepribadian dari lelaki itu. Hal yang penting bagi dirinya. Jelas ya? Maka Nabi SAW di sini memberikan keterangan bahwa Muawiyah itu dia fasu'lukun, orangnya fakir. Dia tidak punya harta. Adapun Abu Jaham fala yadha asahu an atiqihi, an atiqihi. Kalau Abu Jaham, dia tidak pernah melepaskan tongkatnya dari pundaknya. Ini diberikan penjelasan oleh beliau Asy-Syaikh hafizahullah taala, kila ma'nahu annahu darrabun lin nisa. Salah satu maknanya dikatakan bahwasanya Abu Jaham itu tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya, dari punggungnya, maksudnya adalah karena dia itu suka memukul wanita. Ini isyarat disindir oleh Nabi SAW. Ini
bukanlah hal yang diharamkan, ada maslahatnya supaya ditahu. Wakila katsirus safar. Dan sebagian dari para ulama ada yang mengatakan bahwasanya Abu Jaham itu tidak melepaskan tongkatnya dari pundaknya, maksudnya dia sering bersafar, sering melakukan perjalanan. Artinya kalau dia akan menikah dengan Abu Jaham, ya dia harus bersiap. Biasanya dia akan ditinggalkan oleh suaminya. Jelas ya? Hanya saja yang lebih kuatnya wal awwalu asah. Penafsiran yang lebih kuat bahasanya maksudnya adalah Abu Jaham itu dia ringan tangan, suka memukul wanita. Jelas ya? Nah, ini telah datang penjelasannya dengan makna yang pertama ini pada sebahagian riwayat, Allahu alam. Jadi ini hal yang diperbolehkan. Jelas ya? Sebagaimana juga dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ya Nabi SAW beliau memberikan komentar tentang Abu Sufyan. Kata beliau, Inna Abu Sufyana rajulun syahih. Bahasanya Abu Sufyan itu adalah seorang laki-laki yang syahihun, pelit, tamak. Jelas ya? Ini dari hal yang diperbolehkan, ada maslahatnya. Kemudian kata beliau Syekhah hafizahullah taala, wa kada majara majra dzalik thumma baqiyatuha ala tahrimi syadid intaha. Dan sebagaimana apa yang berjalan dengan hal tersebut, yang semana yang sejalan dengannya itu diperbolehkan. Adapun yang setelahnya, sisanya adalah hal yang diharamkan dengan pelarangan yang kuat. Jelas ya? Jadi kalau dia adalah ghibah, maka hukumnya haram. Boleh dia menceritakan seseorang, disebutkan kekurangan orang lain, kalau itu ada maslahatnya, sebagaimana yang telah kita sebutkan dari ucapan Nabi SAW. Kemudian kata beliau, Asy-Syaikh hafizahullah taala, qultu was-suwarul mustathnatu minal ghiba majmu'atun fi qali syair. Dan bentuk-bentuk yang diperkecualikan dalam pembahasan tentang ghibah itu majmu'atun, dikumpulkan dalam ucapan penyair, adz-dzammu laisa bighibatin fi sittatin mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadzirin wa limudhirin fisqan wa mustaftin wa man talaba al-i'anata fi izalatil munkar. Marja hadaini al-baitaini subulus salam. Ini bisa dilihat dalam subulus salam dari referensi dua bait syair ini. Kata beliau, ya beliau menyebutkan dari bait syair, adzammu laisa bighibatin fi sittatin. Celaan yang dia bukanlah ghibah itu dalam 6 hal. Yang pertama mutadhallimin, yaitu ketika ada yang dizalimi, dia sebutkan orang yang menzaliminya. Jelas ya? Karena ada maslahat yang diperbolehkan. Wa mu'arrifin, dita'rif, untuk mengenal. Sebagaimana biasanya para perawi hadis disebutkan dengan hal-hal yang penyebutan itu bisa membedakan dirinya dengan rawi yang lainnya yang namanya itu sama. Misalnya seperti Al-Amash, dia Rabun. Sulaiman ibn Mihran, Abu Muhammad Al-Kufi. Kemudian seperti misalnya Ad-Darir,
Muhammad bin Khazim ad-Dorir. Dia juga ada masalah pada matanya. Al-A'raj, dia disebut pincang. Jelas ya? Abdurrahman bin Khurmuz. Dan rawi-rawi hadis yang lainnya. Itu litarif, supaya bisa dibedakan dengan rawi hadis yang lainnya yang memiliki kesamaan nama dengannya. Jelas ya? Wa muhaddirin, dan juga diperbolehkan ketika dia memberikan peringatan, ketika dia mentahdir, disebutkan kekurangannya, orangnya, supaya dihindari, manusia berhati-hati darinya. Ini diperbolehkan. Walimudhirin fisqan, dan juga orang yang menampakkan dari kefasikannya, supaya manusia itu berhati-hati darinya. Wa mustaftin, dan juga orang yang meminta fatwa, disebutkan. Jelas ya? Hal-hal yang terkadang itu ya tabu untuk disebutkan, aib, tapi tidak mengapa kalau dia dalam rangka meminta fatwa supaya jelas hukumnya. Wa man talaba al-i'anata fi izalatil munkar, atau kepada orang yang mencari, meminta pertolongan di dalam menghilangkan kemungkaran. Lihat ada seseorang, disebutkan orang ini melakukan kemungkaran begini dan seterusnya, disebutkan. Jelas ya? Nah, ini semuanya diperbolehkan. Walaupun dia kelihatannya dia mencela, dia jelaskan dengan celaan, tapi itu diperbolehkan karena ada maslahatnya. Jelas ya? Dan ini dua bait syair yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian kata beliau, wangduri al-adillata 'alaiha fi hadzal masdar li tamamil fa'idah. Dan lihatlah dari dalil-dalilnya. Ada dalil-dalilnya dari 6 hal ini. Jelas ya? Dalam Subulus Salam. Siapa yang ingin melihatnya itu ya bagus ya, untuk menyempurnakan dari faidah. Kemudian kata beliau Syekhah hafizahullah taala, wa qad ikhtalafu ahiyya min kabairidz dzunubi am la. Dan sungguh para ulama itu telah berselisih, apakah ghibah itu dari dosa-dosa besar atau tidak. Ammal Qurtubi rahimahullah taala faqad naqala al-ijma' ala annaha min kabairidz dzunub. Adapun Al-Imam Al-Qurtubi, beliau telah menukil ijma', bahasanya itu adalah dari dosa-dosa besar. Walam yasiha hadzal ijma', akan tetapi ijma' ini tidak benar. Faqad dzakara Al-Hafidz Ibnu Hajar anna sahib ar-Raudhah war-Rafi'i qala innaha min saghairidz dzunub. Karena Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, beliau menukil bahasanya ada dari sebagian para ulama, ya sahibur Raudhah war Rafi'i, keduanya berkata bahasanya ini dari dosa-dosa kecil. Kemudian kata beliau Syekhah hafizahullah taala, walladhi yu'ayyiduhu dalilu anna minal kabair, dan yang dalil itu lebih menguatkannya bahasanya ini dari dosa-dosa besar. Fi Sunan Abi Daud, dalam Sunan Abi Daud, an Sa'id bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna min arbar riba al-istitalata fi irdil muslimi bi ghairi haqqin. Dari sahabat yang mulia Sa'id bin Zaid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya seburuk-buruk riba, yang paling jahatnya dari riba itu adalah al-istitalata, ketika dia merusak kehormatan kaum muslimin tanpa hak, hal yang tidak dibenarkan. Jelas ya? Jadi dia dianggap dari seburuk-buruk riba.
Karena memang ada kemiripan. Ada kemiripan. Kalau riba itu dia melebihkan. Jelas ya, sama dengan orang yang ketika dia menceritakan saudarinya, wanita muslimah yang lainnya, kadang berlebihan. Ada tambahan-tambahannya. Jelas ya? Dia bercerita, dia bungkus ceritanya dengan berbagai kedustaan. Katanya, dan seterusnya. Kalaupun benar, kalau dia bercerita tentang aib dari saudarinya, itulah ghibah. Tapi kalau sudah dia tambah dengan cerita-cerita dusta yang lainnya, katanya begini dan begitu, dan tidak benar, itu artinya dia telah berdusta. Jelas ya? Berbohong ini lebih parah lagi. Dan ini dari seburuk-buruk riba. Jelas ya? Hanya saja kalau kita lihat riba itu, dia memberikan keuntungan dari orang yang melakukan riba. Jelas ya? Tapi kalau dia memberikan keuntungan, orang yang meminjam misalnya ada kerugian. Ya sama juga dengan orang yang mencela orang lain. Dia memberikan kerugian kepada saudarinya. Dia cacati dari kehormatannya. Jelas ya? Dan ini adalah hal yang diharamkan dalam agama kita. Dosa besar. Kemudian kata beliau, Asy-Syaikh hafizahullah ta'ala, wal hadis sahihun wa huwa fi sahih musnad. Dan hadis ini sahih. Dan dia dalam sahihil musnad. Ini karya dari Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Wa fi sunan Abi Dawud, an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Al-Ansari, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma urja bi marartu bi qaumin lahum adfar min nuhasin yakhmushuna biha wujuhahum, faqultu man haula ya Jibril? Qala haula alladziina yaquluna luhuman nas wa yaqauna fi aradihim. Ini juga sudah berlalu tadi riwayatnya. Jelas ya? Bahasanya ketika Nabi SAW diangkat ke langit, beliau melihat ada sekelompok manusia yang kukunya itu dari tembaga, yang sedang mencabik-cabik wajahnya dan dadanya. Kemudian beliau bertanya kepada Jibril alaihissalam, siapa mereka ini? Maka kata Jibril alaihissalam, mereka inilah yang telah memakan bangkai manusia, menceritakan aib saudarinya sendiri. Jelas ya, yang mereka menjatuhkan kehormatan dari manusia. Faqad taqaddama hadzal hadits. Dan hadis ini telah berlalu. Telah kita sebutkan. Jelas ya? Kemudian kata beliau, Asy-Syaikh hafizahullah ta'ala, wallahu yaqul. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, wala yaqtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghdab ba'dukum ba'dhan. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kalian kebanyakan dari prasangka itu. Sesungguhnya sebagian dari prasangka adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, tajassus. Dan jangan sebagian kalian itu membicarakan aib dari saudarinya yang lain. Apakah salah seorang di antara kalian senang untuk dia memakan bangkai dari saudaranya? Fakarihtumu, yang kalian itu sebenarnya tidak suka dengan hal itu, kalian benci. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat lagi Maha merahmati. Jelas ya? Ini dari
Ya, pembahasan yang berkaitan dengan ghibah telah kita sebutkan dari bahayanya. Ini min afatil lisan, dari penyakit-penyakit lisan yang harus diperhatikan. Jelas ya? Ya mungkin sampai sini dulu dari pembahasan kita untuk sore hari ini. Insyaallah taala masih ada sebahagian dari pembahasan tentang ghibah. Ini masih berkaitan. Kalau kita baca mungkin tidak selesai ya. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Yang jelas apa yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah taala ini menjadi pengingat bagi kita seluruhnya. Setiap muslim dan muslimah untuk mereka pandai menjaga dari lisannya. Jangan dia bergampangan dalam membicarakan kehormatan dari saudarinya. Lebih baik untuknya dia diam saja. Dia cari teman-teman yang senang dengan kebaikan ilmu. Tidak membicarakan dari saudarinya muslimah yang lain. Ya sampai sini dulu. Semoga ada manfaat bagi kita seluruhnya. Ya subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.